Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat. Semoga Bapak Ibu selalu sehat dimanapun Bapak Ibu berada. Kami ucapkan selamat datang pada kegiatan kami di Guru Inspiratif Indonesia, di mana kegiatan ini merupakan kegiatan di hari pertama sekaligus kegiatan pertama kami yang merupakan kegiatan eksklusif begitu Bapak Ibu. Kegiatan virtual ini kegiatan yang memang Bapak Ibu memang diarahkan untuk lebih memahami terkait dengan hal-hal yang akan dibahas nantinya begitu Bapak Ibu. Yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Suwardi MPD selaku founder P4I, yang saya hormati Bapak Randi Pratama Murti Kusuma MPD selaku Direktur P4I, yang saya hormati Bapak Ari Purmadi MPD selaku narasumber pada kegiatan malam hari ini, serta Bapak Ibu peserta workshop virtual yang berbahagia. Kami ucapkan terima kasih karena telah berpartisipasi pada kegiatan kami malam hari ini, di mana kegiatan malam hari ini Bapak Ibu akan membahas terkait dengan PowerPoint Bapak Ibu. Bapak Ibu akan dibimbing oleh narasumber kami, yakni Bapak Ari Purmadi selaku narasumber. Nantinya Bapak Ibu akan dibimbing oleh beliau mulai dari penginstalan, mulai dari mengunduh, menginstal hingga nanti membuat aplikasi dengan PowerPoint begitu Bapak Ibu. Dan kami ingatkan kembali bahwasanya kegiatan ini berlangsung selama 5 hari, dimulai hari ini, di mana 3 hari pertama kita akan berjumpa melalui virtual Zoom seperti ini, Zoom meeting selama 3 hari, dimulai hari ini hingga hari Rabu Bapak Ibu di jam 19.00 waktu Indonesia Barat Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa sesuaikan dengan jadwal sesuai dengan pembagian waktu masing-masing, entah itu waktu Indonesia Tengah ataupun waktu Indonesia Timur begitu Bapak Ibu. Dan kemudian untuk 5 hari kita bisa berdiskusi juga Bapak Ibu melalui grup WA yang sudah disediakan, karena di grup tersebut juga sudah dimasukkan, sudah digabungkan juga narasumbernya, yakni Bapak Ari. Nanti jika Bapak Ibu ada hal yang mungkin ingin ditanyakan atau ada yang dibingungkan, Bapak Ibu juga bisa berdiskusi di grup tersebut dengan Pak Ari, dengan narasumber gitu Bapak Ibu. Satu lagi Bapak Ibu terkait dengan kegiatan kita, kegiatan ini Bapak Ibu tidak perlu khawatir terkait dengan hal-hal yang bersifat administrasi Bapak Ibu. Bapak Ibu cukup fokus menyimak apa saja yang akan disampaikan oleh narasumber, sehingga nantinya Bapak Ibu tidak perlu khawatir lagi terkait dengan presensi, kemudian sertifikat dan lain sebagainya. Bapak Ibu tidak perlu menuliskan kehadirannya di kolom chat, Bapak Ibu cukup menyimak saja dan praktekkan nantinya jika sudah dijelaskan gitu oleh narasumber. Mungkin itu saja Bapak Ibu. Perlu kami sampaikan bahwasanya kegiatan malam hari ini akan diawali dengan sambutan dari Direktur P4I, yakni Bapak Randi Pratama, kemudian baru masuk dalam acara inti, yakni pemaparan materi begitu Bapak Ibu. Langsung saja untuk acara pertama, agenda pertama, yakni sambutan dari Bapak Randi Pratama Murti Kusuma MPD selaku Direktur P4I. Silakan pada Bapak Randi. Baik, terima kasih kesempatannya, moderator. Saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semua. Salam sejahtera juga untuk kita semua. Sebelumnya saya ucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Alhamdulillah di malam hari ini kita bisa berjumpa lagi Bapak Ibu yang sudah sering kegiatan kami. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi setelah hari raya, yang mungkin sebelum puasa juga mungkin Bapak Ibu juga bergabung juga di kegiatan kami gitu ya. Hari ini kita akan membahas topik-topik yang menarik ya. Kita lanjutkan di hari ini suatu topik yang sangat fresh, yaitu workshop virtual aplikasi pembelajaran dengan PowerPoint. Nah, di sini kami hadirkan ahli ya, yaitu Bapak Ari Purmadi MPD. Beliau merupakan dosen di Universitas Pendidikan Mandalika di Undikma. Beliau juga menjadi Kepala Laboratorium Teknologi Pendidikan, sehingga beliau kami rasa
sudah sesuai dengan kepakarannya, memang ahli dalam bidang teknologi, dalam beberapa hari ke depan melalui Zoom ini, seperti yang disampaikan oleh moderator, selama 3 hari ini, 3 hari Zoom dan 5 hari diskusi di grup WhatsApp, akan membahas tentang bagaimana membuat sebuah aplikasi pembelajaran berbasis smartphone dengan PowerPoint. Ya, mungkin Bapak Ibu selama ini sudah sangat mengenal dengan PowerPoint gitu ya, sangat mengenal dengan aplikasi smartphone. Cuma pasti penasaran, seperti apa sih PowerPoint itu dikembangkan sehingga menjadi sebuah aplikasi smartphone yang nantinya bisa misalkan diinstal di smartphone gitu, menjadi sebuah aplikasi ya, aplikasi berekstensi APK yang mungkin selama ini Bapak Ibu download di Play Store gitu ya. Nah, itu bagaimana membuatnya? Pasti sedikit banyak akan penasaran dengan materi yang akan dibawakan dalam beberapa hari ini. Karena memang topik ini masih sangat jarang dibahas di workshop-workshop yang lain gitu ya. Sehingga kita mengambil topik ini agar nantinya Bapak Ibu yang ingin terus belajar, ingin terus berkembang dan berinovasi, bisa melanjutkan membuat aplikasi-aplikasi yang terkait dengan pembelajaran untuk siswa-siswanya. Atau mungkin untuk lomba, karena beberapa waktu kemarin lomba-lomba nasional banyak sekali, ternyata yang menang lomba membuat media pembelajaran biasanya adalah produk yang dihasilkan berbasis smartphone. Itu saya amati, saya observasi di beberapa lomba seperti itu. Sehingga sangat penting sekali kita sebagai guru, sebagai pendidik, sebagai dosen, sebagai seorang pelatih mungkin membuat aplikasi berbasis smartphone yang nantinya bisa kita gunakan untuk keperluan kita masing-masing, untuk lomba, untuk penelitian, untuk penelitian pengembangan, untuk penelitian tindakan kelas, dan lain sebagainya. Mungkin itu sedikit gambaran dari pelatihan yang kami adakan. Saya ucapkan terima kasih Bapak Ibu yang sudah menyempatkan hadir di sore hari ini, di malam hari ini, dan juga saya ucapkan selamat berlatih gitu ya, yang nantinya akan dipandu oleh Bapak Ari Purmadi. Saya buka kegiatan malam hari ini. Saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya Pak Randi. Berikutnya Bapak Ibu, kita langsung saja masuk ke dalam acara inti, yakni pemaparan materi oleh pemateri kita, yakni Bapak Ari Purmadi. Kepada Bapak Ari Purmadi, dipersilakan. Terima kasih moderator Mas Wicak. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Yang saya hormati founder P4I atau dengan brand barunya Inspiratif Indonesia, Bapak Dr. Muhammad Suhadri MPD. Yang saya hormati pula Direktur P4I Bapak Randi Pratama MPD yang telah memberikan kesempatan lagi untuk sharing dan berbagi di ruang virtual ini. Dan yang tak kalah penting, yang saya hormati Bapak Ibu peserta dari dosen, dari guru, dari praktisi, ataupun dari mahasiswa ataupun mahasiswi yang ada di seluruh Indonesia. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita dapat berjumpa kembali pada kesempatan malam ini. Walaupun di tengah malam ini, saya yakin Bapak Ibu telah menjalani aktivitas masing-masing dengan begitu padat, tapi meluangkan waktu untuk menerima atau belajar lagi terkait bagaimana sih membuat sebuah media pembelajaran untuk peserta didik, atau bagaimana mengembangkan media pembelajaran yang inovatif dan menginspirasi banyak orang seperti itu. Nah, di sini saya akan share terkait dengan bagaimana kita akan mengembangkan sebuah aplikasi berbasis Android atau smartphone yang mungkin di luar kebiasaan ya, bahwasanya aplikasi itu dikembangkan menggunakan coding ya, atau misalnya script atau program ya, bahasa pemrograman.
Nah, namun di sini saya selaku pemateri akan menyajikan bagaimana kita membuat sebuah aplikasi yang mungkin Bapak Ibu sudah tahu aplikasinya atau sering menggunakan aplikasinya, tapi tidak tahu bagaimana cara mengkonversinya menjadi sebuah aplikasi yang dapat dijalankan di Android. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, izinkan saya share screen, Bapak Ibu. Nah, materi ini sudah saya share juga di, atau panitia share juga di grup WA, yang dimana nanti Bapak Ibu bisa belajar atau memahami materi yang sudah saya bagikan di sini. Saya di sini akan banyak berdiskusi terkait dengan bagaimana Bapak Ibu nantinya dapat mengkonversi materi mata pelajaran atau mata kuliah yang Bapak Ibu ampu untuk dapat dijalankan menggunakan smartphone dari Bapak Ibu atau dari mahasiswa-mahasiswi ya, seperti itu Bapak Ibu. Nah, sebelumnya saya perkenalkan diri, walaupun sudah diperkenalkan tadi, nama saya Ari Purmadi. Saya merupakan salah satu dosen Universitas Pendidikan Mandalika. Jadi WA saya ada di sini, Bapak Ibu bisa lihat ataupun nanti bisa di-scroll di WA grup ya. Bapak Ibu, nama saya di sana Ari Purmadi. Saya tulis apa adanya sesuai dengan nama saya, tidak menggunakan nama samaran seperti itu. Lalu alamat saya di Selong, Kabupaten Lombok Timur, dan email saya di sini aripurmadi@undikma.ac.id. Nah, topik dari pembahasan kita selama 3 hari ke depan pada ruang virtual Zoom. Yang pertama terkait dengan pengenalan aplikasi Android, dan nanti saya akan membagikan link terkait dengan aplikasi pendukung untuk dapat mengkonversi PowerPoint Bapak Ibu menjadi sebuah aplikasi yang bisa dijalankan di smartphone ya Bapak Ibu. Selanjutnya di sini nanti di hari kedua juga kita akan memasukkan konten, dan tentunya mungkin Bapak Ibu punya konten pembelajaran atau konten-konten yang sudah ada di PowerPoint, tetapi nanti kita buat semenarik mungkin sehingga dapat dimuat dalam sebuah perangkat pembelajaran dalam bentuk aplikasi Android ya Bapak Ibu ya. Dan di hari ke-10 kita ini sebenarnya saya lebih percepat, yang dimana yang di tanggal 8 ini kita akan mengenalkan PowerPoint-nya langsung, lalu memasukkan konten. Kalaupun nanti Bapak Ibu tidak bisa memasukkan konten pada malam ini ya bisa besok gitu, tapi intinya saya akan memberikan contoh bagaimana nanti Bapak Ibu memasukkan konten yang ada pada template yang sudah kita sediakan agar sesuai dengan ukuran dari smartphone Bapak Ibu ya, seperti itu. Selanjutnya di hari kedua nanti kita akan memasukkan kuis menggunakan aplikasi pendukung, yaitu iSpring Suite 9 ataupun 10 yang nantinya saya akan bagikan linknya. Jadi ada link beberapa aplikasi pendukung, yaitu berupa iSpring, Java, dan Web Builder APK Pro, seperti itu. Dan yang di hari tanggal 10-nya itu, nanti kalaupun Bapak Ibu merasa ada yang mungkin kekurangan atau kurang memahami materi yang di hari pertama ataupun di hari kedua, kita bisa sharing dan juga terkait dengan bagaimana kita mengekspor PowerPoint kita itu ke dalam bentuk aplikasi Android. Nah, selain itu juga, selain ada di virtual meeting seperti ini atau Zoom ini, di tanggal 8 sampai tanggal 12, kita ada diskusi interaktif melalui WA Group ya Bapak Ibu. Jadi saya sudah dimasukkan oleh Bapak Ibu Panitia dari Guru Inspiratif Indonesia, seperti itu, untuk diskusi secara asinkronus ya Bapak Ibu. Jadi
kita bisa diskusi menggunakan WA group seperti itu dari tanggal 8 sampai tanggal 12 Mei. Insya Allah kalau misalnya Bapak Ibu bertanya, akan saya usahakan menjawab secepat mungkin seperti itu Bapak Ibu. Nah, selanjutnya di sini yang kita akan kembangkan adalah aplikasi berbasis smartphone ya Bapak Ibu. Nah, kenapa sih harus kita kembangkan media pembelajaran berbasis smartphone ini? Ya, jadi sebagaimana yang kita ketahui bahwa smartphone hampir digunakan oleh semua orang ya yang ada di dunia ini, secara spesifik yang ada di Indonesia. Bahkan setiap orang itu memiliki perangkat lebih dari satu ya, seperti itu. Jadi, nah, smartphone ini sifatnya mobile, jadi bisa dibawa ke mana aja, terus mudah digunakan, fiturnya mungkin lengkap, apapun yang kita pengen, mungkin bisa kita hanya menggunakan smartphone bisa datang ya, misalnya sekedar contoh kecil, misalnya ingin makan, bisa menggunakan memesan menggunakan GrabFood atau GoFood dan yang lain-lain dan seterusnya. Nah, dalam konteks pendidikan, nah ini sangat besar peranan dari aplikasi ini yang bisa kita gunakan dalam pembelajaran seperti itu. Nah, selanjutnya adalah penggunaan internet di Indonesia ini tumbuh begitu pesat, bahwasanya kita tahu jumlah penduduk Indonesia ini banyak, mungkin hampir sekitar 70% sudah terhubung menggunakan internet ya Bapak Ibu, sehingga komunikasi kita yang mungkin dulu merasa kesulitan dalam hal berkomunikasi, sekarang sangat mudah ya kita berkomunikasi, baik dari telepon, baik dari layanan internet WA, ataupun dari video call ya Bapak Ibu, seperti itu. Bahkan yang sekarang yang kita lakukan ya menggunakan internet ya Bapak Ibu. Di Bapak Ibu ini sangat potensial sekali kalau misalnya kita ingin mengembangkan sebuah aplikasi berbasis smartphone ini Bapak Ibu. Nah, selanjutnya sejalan dengan kurikulum Merdeka Belajar juga, kenapa peran dari media pembelajaran berbasis smartphone ini sejalan seperti itu, karena ya aksesibilitas dari smartphone ini yang begitu luas sehingga memungkinkan baik dari pendidik ataupun peserta didik dapat mengakses informasi secara seluas-luasnya. Jadi tidak terfokus pada media cetak yang mungkin seperti dulu ya, kita hanya terfokus pada beli buku saja seperti itu. Jadi sekarang sudah bisa kita akses materi menggunakan internet ya Bapak Ibu, atau misalnya kita akses platform-platform baik yang disediakan oleh pemerintah ataupun yang misalnya disediakan oleh guru, atau misalnya disediakan oleh stakeholder yang membantu, ataupun misalnya dalam kegiatan ini juga seperti itu, jadi kegiatan workshop bisa kita mengikuti sebuah pelatihan-pelatihan yang dapat meningkatkan kualitas atau mengupgrade skill kita dalam mengajar seperti itu. Bahwa bagaimana yang kita tahu bahwa komponen pembelajaran itu kan saling terhubung antara pendidik, peserta didik, lalu ada metode, media, dan seterusnya. Nah, media ini salah satunya sebagai ibaratnya senjata lah bagi guru untuk bagaimana membuat materi itu lebih mudah untuk ditangkap oleh peserta didik. Nah, sebagaimana yang kita ketahui bahwa pembelajaran berbasis mobile itu dikenal dengan atau yang disingkat dengan m-learning. Jadi pembelajaran m-learning itu dikenal juga sebagai media pembelajaran masa kini, karena kita tahu bahwa smartphone itu baru ada di era 2000-an ya Bapak Ibu. Bahkan kalau sebelum-sebelumnya
kita tidak terbiasa menggunakan sebuah perangkat telepon untuk pembelajaran. Nah, dengan adanya aplikasi Android ini, jadi setelah Google ya pencetus Android seperti itu, operating system Android, jadi semua beragam aplikasi dari berbagai macam bidang, baik itu media sosial, media pembelajaran, ataupun media-media yang lain itu dimasukkan dalam sebuah layanan yang terintegrasi yang bisa di-download di Google Play Store, seperti itu Bapak Ibu. Nah, untuk definisi dari mobile learning itu sendiri merupakan sebuah media pembelajaran yang mengadopsi perkembangan teknologi seluler atau mobile dan perangkat smartphone. Nah, pembelajaran yang dilayani oleh perangkat mobile ini memang sebagian besar bertujuan untuk dilaksanakan secara mandiri oleh peserta didik. Jadi, tugas kita sebagai seorang guru menyediakan wadahnya, lalu nanti kita bisa memberikan instruksi dari apa yang ingin kita akan berikan sesuai dengan kurikulum K13 itu, seperti itu Bapak Ibu. Jadi ada 3 kunci keberhasilan dari e-learning atau m-learning. Yang pertama itu adalah instruksi, yang kedua interaksi, dan yang ketiga adalah evaluasi. Yang pertama itu adalah instruksi bagaimana seorang pendidik atau seorang guru atau seorang dosen dapat menginstruksikan bahwa ini loh, atau memberikan petunjuk penggunaan dari aplikasi atau media yang sudah dibuat. Selanjutnya adalah interaksi, bagaimana apakah ada layanan, baik itu chatting, baik itu seperti ini ya, jadi ada fitur tanya jawabnya seperti itu. Dan yang terakhir adalah evaluasi, apakah di dalam aplikasi itu ada konten evaluasinya, yang dimana supaya guru mengetahui sampai sejauh mana siswanya atau peserta didiknya memahami materi yang dipelajari, seperti itu. Nah, peran dari mobile learning ini sebagai instruktur pada pembelajaran mandiri disebut juga dengan instruktur independen ya. Jadi sebagaimana yang Bapak Ibu rasakan juga selama COVID-19 yang kemarin melanda, bahwasanya kita belajar menggunakan perangkat baik dari laptop ataupun dari smartphone ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu hanya memberikan instruksi atau petunjuk-petunjuk dari bagaimana siswa dapat belajar menggunakan layanan atau perangkat yang dia punya, seperti itu, belajar secara mandiri, yang kemudian Bapak Ibu berikan evaluasinya. Dan tentu juga Bapak Ibu melakukan diskusi interaktif atau diskusi tanya jawab, entah itu menggunakan Google Meet, Zoom, ataupun WA Group ya Bapak Ibu ya, secara asinkronus. Nah, pasti di sini Bapak Ibu selanjutnya akan saya kenalkan dengan aplikasi Android ya. Jadi aplikasi Android itu adalah nama dari operating system yang dikenalkan oleh Google ya, Google Corporation, atau dalam hal ini adalah Alphabet, seperti itu. Nah, aplikasi Android ini adalah perangkat lunak atau yang biasa disebut software yang dirancang dan dikembangkan untuk dijalankan pada sistem Android yang digunakan pada perangkat mobile, misalnya smartphone ataupun tablet ya. Nah, aplikasi Android ini dapat berfungsi dengan berbagai macam keperluan, mulai dari komunikasi, produktivitas, termasuk produktivitas dalam misalnya Bapak Ibu mau memproduksi sebuah media pembelajaran seperti itu, ataupun misalnya Bapak Ibu menggunakan untuk kerjaan sehari-hari seperti itu, ataupun misalnya hanya sekedar untuk menikmati entertainment atau hiburan, lalu ada
di sini untuk pendidikan, bisnis, dan masih banyak lagi yang belum saya sebutkan lagi ya. Jadi aplikasi Android ini sekarang sudah banyak ya, maksudnya menyebar ke semua lapisan masyarakat seperti itu, karena sangat mudah kita untuk mendapatkannya. Jadi kalau kita beli HP ya sudah termasuk di dalamnya aplikasi Android yang sudah ditanamkan di HP tersebut, itu sehingga tinggal kita buka Google Play Store, lalu kita download aplikasi yang kita butuhkan sesuai dengan kebutuhan yang kita inginkan, seperti itu. Nah, selanjutnya di sini, jadi dalam menyusun sebuah media pembelajaran seperti itu, khususnya nanti terkait dengan pembelajaran berbasis smartphone ini, hal yang perlu Bapak Ibu siapkan adalah yang tentu pasti adalah disesuaikan lagi dengan tujuan pembelajaran atau tujuan kurikulum yang berlaku. Jadi misalnya Bapak Ibu yang sudah menerapkan kurikulum Merdeka Belajar, silahkan sesuaikan dengan tujuan kurikulum Merdeka Belajar tersebut. Ataupun misalnya Bapak Ibu yang masih menggunakan kurikulum K13 atau KTSP, silahkan, karena kesiapan dari sekolah kan berbeda-beda. Jadi silakan Bapak Ibu tentukan sendiri, sesuaikan sendiri dengan kurikulum Bapak Ibu. Mungkin dari setiap penyusunan RPP mungkin kan kita berbeda-beda karena kesiapan dari Bapak Ibu atau dari sekolahnya yang belum menerapkan kurikulum yang terbaru. Tapi tidak apa-apa, yang penting intinya nanti kalau misalnya sudah diterapkan kan tinggal diadaptasi aja dengan kurikulum yang berlaku pada saat itu ya. Nah, jadi yang perlu disiapkan untuk membuat sebuah media pembelajaran apapun itu, yang tentunya adalah Bapak Ibu harus pastikan bahwa tujuan pembelajaran yang Bapak Ibu ingin capai itu sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ada pada kurikulum tersebut ataupun materi tersebut. Selanjutnya adalah Bapak Ibu harus menyusun petunjuk untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Misalnya petunjuk belajar, ataupun nanti ditambah dengan bagaimana petunjuk penggunaan dari media pembelajaran tersebut. Misalnya ditambah dengan adanya fitur-fitur button ya atau tombol-tombol yang ada di aplikasi tersebut, penting untuk kita jelaskan fungsinya untuk apa. Misalnya nanti ada simbol next seperti itu. Nah, fungsinya itu apa next ini? Apakah nanti Bapak Ibu tambahkan di keterangan petunjuknya itu adalah untuk melanjutkan halaman selanjutnya. Adapun misalnya lawan dari next kan previous atau back ya. Back itu kembali ke halaman sebelumnya, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah yang ketiga, yakni materi pembelajaran. Nah, yang di sini tidak kalah penting bahwasanya materi itu atau konten itu memegang hal yang sangat urgent Bapak Ibu kembangkan. Jadi Bapak Ibu nantinya akan mengembangkan materi kan berdasarkan apa yang Bapak Ibu dapatkan, baik itu dari internet, dari buku, ataupun dari sumber-sumber yang relevan dengan materi yang Bapak Ibu sampaikan. Jadi ada beberapa jenis materi yang bisa kita sampaikan dalam PowerPoint. Yang pertama dalam bentuk teks, yang kedua dalam bentuk video, yang ketiga dalam bentuk audio, ataupun nanti Bapak Ibu tambahkan dengan animasi dan seterusnya. Itu bisa Bapak Ibu tambahkan nanti pada saat pembuatan media pembelajaran tersebut, pada saat menginput materinya. Dan jangan sampai Bapak Ibu nanti materinya ini double ya Bapak Ibu, sudah dijelaskan di teks ataupun nanti dijelaskan juga pada video ya. Jadi nanti hindari materi-materi yang bersifat double. Jadi kalau misalnya materinya itu terlalu banyak untuk disampaikan dalam bentuk teks seperti itu,
Jadi silahkan Bapak Ibu sajikan dalam bentuk video yang mungkin bisa dipersingkat seperti itu. Nah, tambah lagi mungkin kalau misalnya Bapak Ibu sudah punya YouTube atau sebagai konten kreator yang aktif mengupload materi-materi pembelajarannya di kanal YouTube-nya, bisa mungkin nanti di-link-kan atau dimasukkan di ini ya, PowerPoint-nya itu, sehingga pada saat digunakan aplikasinya tinggal di play aja, sehingga video Bapak Ibu itu bisa juga tersampaikan di aplikasinya. Gitu. Nah, selanjutnya tidak kalah penting adalah bagaimana Bapak Ibu menyajikan bahan evaluasi mandiri atau kuis kepada peserta didik ya. Nanti ditambahkan dengan petunjuknya juga, apakah nanti petunjuknya itu mengisi identitas baik dari nama, NIM, selanjutnya petunjuk petunjuk dari pengerjaan evaluasinya itu seperti apa, nilai bobot dari soalnya itu berapa, itu bisa kita sajikan nanti menggunakan aplikasi bantuan dari Aspiring Suite ya Bapak Ibu ya. Jadi aplikasi yang kita buat ini selain menyajikan dari materi atau kontennya yang insya Allah kalau Bapak Ibu aktif dan pengen mengembangkan materinya dalam bentuk yang bervariasi seperti itu, Bapak Ibu bisa nanti memasukkannya, lalu dengan adanya variasi tersebut tentu kita bisa membuat atau mengembangkan jenis soal juga yang bervariasi. Apakah nanti Bapak Ibu menyajikan soal dalam bentuk gambar, ataupun suara, ataupun teks seperti itu. Jadi bisa Bapak Ibu ya. Nanti misalnya sebelumnya mungkin Bapak Ibu hanya menyajikan soal dalam bentuk teks saja. Jadi teks saja. Jadi nanti di aplikasi ini Bapak Ibu bisa menyajikan dalam bentuk audio, sehingga yang tidak kalah penting dapat mengakomodir gaya belajar ya, gaya belajar dari peserta didik. Karena gaya belajar ini merupakan salah satu hal yang penting juga untuk kita perhatikan, bahwasanya kecepatan dari kemampuan menangkap materi dari setiap siswa itu kan berbeda-beda, tergantung seberapa kuat gaya belajar yang dia punya, seberapa besar menonjolnya misalnya visual, auditori, dan kinestetiknya dalam menerima. Pastinya ada satu yang paling menonjol ya. Nah, itu mungkin Bapak Ibu bisa pertimbangkan juga dalam hal membuat media pembelajaran yang sesuai ya, seperti itu. Dan tentu juga dalam pembuatan media pembelajaran ini, kita bisa mengadopsi atau menggunakan model Azure ya. Azure itu singkatan dari ini ya. A-nya itu adalah analisis, terus S-nya select ya. Yang kedua select atau memilih materi yang relevan. Terus S1 lagi itu adalah bagaimana Bapak Ibu mengembangkan dari materinya tersebut. Yang U-nya ya adalah utilize, dan E-nya adalah evaluasi, seperti itu. Jadi harus kita sesuaikan juga bagaimana nanti A-nya analisis kebutuhan, apa media yang tepat yang dapat diterapkan oleh Bapak Ibu di sekolahnya. Karena setiap sekolah atau setiap kelas yang Bapak Ibu ampu atau Bapak Ibu bimbing, itu tentunya medianya akan berbeda-beda. Jadi mungkin media ini akan sangat efektif digunakan ketika Bapak Ibu disesuaikan lagi dengan permasalahan yang ada dan kondisi yang terjadi pada ini ya Bapak Ibu ya, kondisi yang terjadi pada sekolah Bapak Ibu atau kelas Bapak Ibu, seperti itu. Nah lanjut, jadi aplikasi yang kita akan gunakan dalam pembuatan
aplikasi pembelajaran atau media pembelajaran berbasis smartphone ini adalah sangat mudah sekali. Jadi aplikasi utamanya adalah Microsoft PowerPoint. Siapa sih yang tidak pernah menggunakan Microsoft PowerPoint? Apalagi kita sebagai seorang pendidik ini, sebagai seorang pengajar. Jadi materi-materi yang kita ingin sampaikan, kalau dulunya atau pada zaman pembelajaran konvensional masih belum ada proyektor atau LCD yang kita sebut seperti itu, kita menggunakan papan tulis ya untuk mencatat dulu atau baru menjelaskan materi. Kalau sekarang kan sudah berbasis teknologi ya, karena teknologi sejalan dengan ilmu pengetahuan ya, seperti itu. Jadi semakin berkembang ilmu pengetahuan ya, teknologi juga berkembang. Begitu juga sebaliknya. Jadi sekarang kita bisa menggunakan bantuan teknologi, yang dimana salah satunya software yang untuk bisa kita gunakan untuk presentasi ada namanya Microsoft PowerPoint, seperti itu Bapak Ibu. Nah, jadi kita bisa menggunakan PowerPoint ini untuk digunakan dalam pembuatan aplikasi aplikasi yang dapat dijalankan pada ini ya Bapak Ibu ya, dijalankan pada smartphone seperti itu. Nah, adapun aplikasi tambahannya saya jelaskan di sini. Jadi aplikasi tambahannya yang pertama adalah iSpring Suite ini. iSpring Suite ini adalah aplikasi yang dapat kita gunakan atau manfaatkan untuk pembuatan kuisnya. Jadi kalau yang ini adalah pembuatan atau penyajian dari materinya seperti itu, sementara iSpring Suite-nya ini dari segi ininya ya Bapak Ibu ya, dari segi kuisnya, sehingga tidak hanya kita sajikan materi saja, tapi kita bisa mengevaluasi sejauh mana materi itu sudah dipahami oleh siswanya atau peserta didiknya, seperti itu Bapak Ibu. Selanjutnya di sini adalah ada aplikasi namanya Java ya. Aplikasi Java ini adalah pendukung supaya iSpring ini dapat berjalan, seperti itu Bapak Ibu. Jadi iSpring ini setelah kita install, jadi akan muncul pada layanan atau menu yang terdapat pada Microsoft PowerPoint kita. Jadi terintegrasi atau menjadi satu kesatuan pada aplikasi Microsoft PowerPoint kita. Jadi bisa kita masukkan di PowerPoint. Setelah kita install aplikasi iSpring Suite-nya, maka dia akan muncul pada menu bar pada Microsoft PowerPoint tersebut Bapak Ibu. Jadi jangan Bapak Ibu kaget nanti kok setelah diinstal iSpring Suite-nya ini tidak muncul Bapak Ibu. Jadi nanti dia akan muncul pada Microsoft PowerPoint-nya. Sementara Java ini akan mendukung supaya iSpring Suite-nya ini jalan Bapak Ibu di Microsoft atau Windows yang Bapak Ibu punya, seperti itu. Nanti saya akan bagikan aplikasinya, jadi Bapak Ibu bisa pilih apakah Bapak Ibu menggunakan Windows 64-bit atau 32-bit. Jadi kalau kebanyakan Bapak Ibu membeli laptop yang baru, itu sudah aplikasinya sudah 64-bit Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu tinggal download aja. Jadi nanti saya akan bagikan linknya, sehingga Bapak Ibu bisa install. Besok kita praktik install iSpring Suite dan aplikasi pendukung yang lain ini. Kalau sekarang kita akan fokus pada bagaimana cara mendesain sebuah perangkat atau men-setup sebuah Microsoft PowerPoint ini sehingga cocok nanti kita gunakan pada perangkat kita, seperti itu Bapak Ibu. Nah, satu lagi aplikasi yang lain adalah ada namanya aplikasi Website to APK Builder Pro ya Bapak Ibu. Nah, kegunaannya di sini adalah
aplikasi ini akan mengkonversi dari aplikasi yang sudah kita buat dalam bentuk HTML yang sudah dipublish menggunakan iSpring Suite dengan kolaborasi Microsoft PowerPoint ini berubah menjadi APK. Nah, nanti di sini juga kita bisa memasukkan misalnya logo, sehingga pada saat diinstal, logo kita itu muncul di dashboard atau di halaman utama pada HP kita, Bapak Ibu. Misalnya kalau Bapak Ibu misalnya bayangkan atau bisa lihat logonya misalnya kayak seperti Facebook atau logo-logo yang ini muncul di HP Bapak Ibu seperti itu. Jadi bisa Bapak Ibu desain sedemikian rupa. Kan sekarang kalau mendesain sebuah logo itu tidak perlu harus ahli ya, maksudnya kita sudah disediakan berbagai macam aplikasi, entah itu aplikasi yang offline ataupun yang online. Jadi kalau aplikasi yang offline itu bisa dalam bentuk Corel Draw, bisa dalam bentuk Photoshop dan yang lain-lain. Kalau yang online itu bisa jadi Bapak Ibu menggunakan Canva ataupun logo maker seperti itu yang bisa kita buat secara cepat dan tinggal Bapak Ibu kasih kata kuncinya aja seperti itu ya. Misalnya mau logo dari media pembelajaran Bapak Ibu apa? Misalnya Bapak Ibu mau buat materi tentang tata surya, misalnya seperti itu ya. Jadi mungkin logonya terkait yang tidak jauh, misalnya dengan tata surya tersebut. Misalnya entah itu Bapak Ibu menggunakan ikon bumi ataupun planet-planet yang relevan dengan materi Bapak Ibu seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan fokus pada aplikasi PowerPoint ya. Nah, aplikasi PowerPoint ini tentu kalau Bapak Ibu rajin untuk menggunakan presentasi di kelas secara atau berbantuan teknologi seperti itu ya, aplikasi PowerPoint ini sudah tentunya sudah diinstal ya Bapak Ibu, jadi tidak perlu lagi menginstal aplikasi PowerPoint ini. Jadi Bapak Ibu cukup menginstal Microsoft Office ya seperti itu, yang di dalamnya sudah terintegrasi banyak ini ya, salah satunya ini ya, Microsoft PowerPoint, ada juga Microsoft Word, ada Microsoft Excel dan yang lain-lain. Nah, kita akan fokus pada penggunaan aplikasi PowerPoint ini. Nah, aplikasi yang digunakan kita akan buka, jadi buka Microsoft PowerPoint. Lalu pada tahap ini kita atur page setup-nya untuk membuat agar tampilan dari aplikasi ini akan sesuai dengan aplikasi Android-nya dalam bentuk versi APK. Selanjutnya pilih menu desain ya, seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, contohnya seperti ini. Jadi yang saya rekomendasikan, nanti Bapak Ibu gunakan Microsoft Office, ini ya saya rekomendasikan, walaupun nanti Bapak Ibu sudah kadung install aplikasi Microsoft Office 2007, enggak apa-apa. Kalau yang ini kan 2010 ya, dari 2010 ke atas, saya rekomendasikan karena ini ya, banyak fitur-fitur atau desain, lalu transisi, animasi yang lebih kaya daripada versi sebelumnya. Apalagi Bapak Ibu punya yang terbaru, 2019 dan seterusnya, itu silahkan Bapak Ibu gunakan. Nah, nanti setelah itu Bapak Ibu bisa atur di menu desain, selanjutnya Bapak Ibu page setup, nah bisa selanjutnya Bapak Ibu setting. Nah, habis ini saya akan demonstrasikan ya Bapak Ibu ya, bagaimana kita men-setting. Nah, nanti selanjutnya kalau misalnya Bapak Ibu masih membayangkan bagaimana sih menu dari iSpring itu, jadi Bapak Ibu bisa lihat di sini ada menu bar ya, ada home, insert, design, transition, animation, slideshow, review, view, add ins, iSpring Pro. Nah, ini yang akan muncul di sini di atas. Coba Bapak Ibu cek sebelum Bapak Ibu install iSpring-nya, apakah ada menu iSpring Pro di atas. Kalau
belum ada, tentu nanti tinggal Bapak Ibu install aplikasinya ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu bisa install iSpinning Pro-nya untuk nanti kita tambahkan sebagai tambahan atau bantuan ketika Bapak Ibu ingin membuat kuisnya seperti itu. Nah, untuk settingannya slide server custom, jadi lebarnya ini 6,26 inch atau 15,9 cm, height-nya 10,7 inch atau 27,2 cm. Nah, kalau nggak mau ribet-ribet, kita buat atur slide size 4-nya ini menjadi on-screen. Kalau ukuran HP yang portrait itu 16:9 ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu bisa atur scale size 4-nya supaya nanti tampilannya menyesuaikan dengan ukuran dari layar Bapak Ibu. Selanjutnya number slide-nya from 1, slide portrait, dan seterusnya portrait. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, selanjutnya kita akan desain dan input materi. Nah, penting di sini bahwa Bapak Ibu harus mendesain sedemikian menarik aplikasi ini Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa mendownload misalnya background yang sesuai dengan karakteristik peserta didik Bapak Ibu. Kalau misalnya SD kan masih harus ada kartun-kartunnya Bapak Ibu ya, karena supaya menarik dan kaya akan warna seperti itu Bapak Ibu. Selanjutnya juga Bapak Ibu bisa memasukkan nanti materi. Nah, materinya ini dalam bentuk background, petunjuk, materi, tombol, ataupun hyperlink. Jadi silakan Bapak Ibu nanti bisa background-nya download ya juga Bapak Ibu ya, download di internet. Kalau misalnya Bapak Ibu enggak pengen ribet untuk mendesain seperti itu. Lalu ada petunjuk juga Bapak Ibu. Jadi silakan petunjuk pembelajarannya seperti apa, lalu tujuan pembelajarannya seperti apa, petunjuk penggunaan media pembelajarannya itu seperti apa. Selanjutnya nanti Bapak Ibu susun materinya, apakah materinya ini disesuaikan berdasarkan subbab dan seterusnya, seperti itu dan yang lain-lain. Intinya materi ini dapat mengakomodir peserta didik supaya lebih mudah belajar atau sebagai alat bantu ya, seperti itu Bapak Ibu ketika mungkin nanti Bapak Ibu pengen supaya materinya ini dikemas lebih menarik, seperti itu bisa dimasukkan dalam bentuk aplikasi dan diinstal oleh ininya diinstal oleh siswanya seperti itu. Selanjutnya juga tombol. Jadi ada juga tombol ini bisa Bapak Ibu dapatkan di PowerPoint-nya karena sudah ada menu button di sana, insert button, ataupun kalau misalnya mau menarik lagi, Bapak Ibu tinggal download ya tombol-tombol yang ada di internet dengan jenis PNG ya atau Portable Network Graphic ya. Selanjutnya hyperlink. Jadi hyperlink ini tentu Bapak Ibu tahu ketika misalnya kita menekan tombol ini, larinya ke halaman yang mana atau page yang mana. Itu juga diterapkan di sini. Jadi kita tidak perlu menggunakan skrip sebagaimana yang biasa dikembangkan oleh para pengembang yang sudah expert di bidangnya, misalnya memang menggeluti di bidang pengembang aplikasi seperti itu Bapak Ibu, aplikasi misalnya Facebook dan yang lain-lain seperti itu yang tentu memahami bahasa pemrograman yang dimana setiap arahan ini akan ada bahasa pemrogramannya. Kalau kita tidak perlu, kita hanya arahkan menggunakan hyperlink kemana akan larinya seperti itu. Nah, ini contohnya. Nah, kita akan coba ya Bapak Ibu ya. Jadi saya sudah kumpulkan beberapa background atau tombol-tombol yang mungkin tinggal saya masukkan aja. Kita akan gabungkan menjadi satu kesatuan Bapak Ibu yang tentu akan sangat menarik untuk kita lakukan secara sama-sama.
Jadi bisa Bapak Ibu lakukan juga sambil saya demonstrasi. Silahkan Bapak Ibu buka Microsoft PowerPoint-nya. Saya akan share screen Bapak Ibu. Nah, ini menu atau tampilan dari PowerPoint Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu silahkan, tadi kita set up dulu tampilannya, kan nggak mungkin landscape kayak gini ya. Jadi Bapak Ibu masuk ke desain Bapak Ibu, selanjutnya Bapak Ibu ukur ukuran slide size-nya. Ini kita page set up. Nah, ini Bapak Ibu ya, slide size 4 ini kita atur dengan on screen show 16:9. Lalu slide-nya ini yang arah atas ini adalah portrait ya Bapak Ibu ya. Kita coba OK. Scale up. Nah, ini tampilannya sudah portrait ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti akan menyesuaikan ukuran dari layar smartphone Bapak Ibu. Seperti itu, atau smartphone peserta didik yang lain. Nah, sekarang selanjutnya kita pastinya butuh yang namanya background. Background atau gimana supaya tampilan ini menarik ya Bapak Ibu. Misalnya nih, saya mau ambil materi tata surya, karena tata surya itu kan kalau dijelaskan secara klasikal atau konvensional itu akan sangat sulit karena di luar nalar kita, seperti itu Bapak Ibu ya, dan tidak bisa mungkin kita ajak siswanya keluar angkasa seperti itu mungkin, sehingga membutuhkan media pembelajaran ini Bapak Ibu. Nah, ini bisa kita tambahkan dengan misalnya Bapak Ibu klik kanan, lalu format background seperti ini Bapak Ibu, bisa Bapak Ibu pilih ini ya Bapak Ibu ya, picture, lalu picture source. Kalau misalnya Bapak Ibu belum download, silahkan download di internet ya. Jadi saya sudah download di sini gambar background-nya. Jadi saya ambil di sini, coba ya Bapak Ibu, saya izin. Di sini saya ambil mungkin di sini background-nya seperti ini, atau kalau misalnya kurang, misalnya saya pakai yang ini aja dah. Oke, saya yang ambil ini aja Bapak Ibu. Jadi background-nya apakah untuk semuanya ini, usahakan jangan terlalu banyak background ya Bapak Ibu ya dalam pembuatan aplikasi. Misalnya 1 ataupun 2 background lah, seperti itu Bapak Ibu ya. Nanti supaya ini tetap konsisten ya Bapak Ibu, maksudnya kita menyajikan background-nya secara konsisten. Mungkin di awalnya aja, di halaman depan mungkin yang beda, yang selanjutnya mungkin sama, seperti itu boleh. Ataupun sama semua, ya nggak apa-apa. Kalau sama semua ya tinggal Bapak Ibu apply to all ya, apply to all di sini. Apply to all, jadi ketika nanti pada saat Bapak Ibu enter, dia nggak lagi putih seperti ini. Jadi coba ya, kita apply to all. Pada saat halaman selanjutnya ya, sama seperti itu Bapak Ibu. Nah lanjut, intinya sama seperti ini Bapak Ibu, sangat mudah sekali kita buat, sama seperti Bapak Ibu membuat PowerPoint yang Bapak Ibu gunakan untuk ini ya, Bapak Ibu gunakan untuk presentasi di kelas. Tapi bedanya di sini mungkin lebih disederhanakan lagi dan dibuatkan tombol-tombol yang lebih sederhana sehingga mudah untuk digunakan. Itu karena sifatnya mobile, orang nggak perlu ribet-ribet lagi, cukup membuka HP, ini bisa kita gunakan untuk belajar. Misalnya di sini kita ini ya, materinya adalah tata surya atau sistem tata surya namanya ya. Oke, sistem tata surya. Jadi prinsipnya dalam pembuatan media pembelajaran itu juga pastikan bahwa background itu tidak sama dengan tulisannya ya. Jadi kalau misalnya background-nya gelap, tentu tulisannya harus kontras ya Bapak Ibu ya. Kontras. Jadi kontrasnya di sini kita akan pilih
warna tulisannya mungkin pakai warna kuning atau warna yang lain yang mungkin kontras dengan ini ya. Lalu juga Bapak Ibu pilih ukuran fontnya ya. Bapak Ibu pilih ukuran fontnya, ukuran berapa, seperti itu. Selanjutnya Bapak Ibu bisa tambahkan mungkin juga dengan ini Bapak Ibu misalnya untuk kelas berapa ya. Untuk kelas misalnya, apakah ini kelas 6 ya? Kelas 6 sekolah dasar. Ini misalnya Bapak Ibu ya. Jadi nanti kita cocokkan, Bapak Ibu cocokkan juga dengan materi Bapak Ibu. Diatur aja supaya tata letaknya bagus Bapak Ibu di sini. Warnanya juga mungkin Bapak Ibu pilih dengan warna yang kontras dengan background-nya. Oke. Mungkin kalau misalnya Bapak Ibu tidak serak pakai tulisan besar semua, oke boleh yang depannya aja. Untuk kelas 6 ya, sekolah dasar. Usahakan letaknya ini adalah di tengah-tengah. Biasanya akan muncul garis yang bisa kita lihat supaya ininya presisi Bapak Ibu ya. Oke. Nah, selanjutnya Bapak Ibu bisa tambahkan juga mungkin dengan gambar-gambar yang mungkin bisa nanti Bapak Ibu animasikan. Di sini saya tambahkan mungkin dengan gambar ini ya Bapak Ibu ya. Ada roket mungkin. Roket Bapak Ibu. Ini juga saya sudah download. Nah, ini misalnya Bapak Ibu ya. Kita atur. Oke, nanti dia akan meluncur Bapak Ibu misalnya ya. Akan meluncur. Misalnya seperti itu di tengah-tengah. Lalu kemudian Bapak Ibu juga bisa menaruh di bawahnya di sini nama pengembang ya, pengembang dari aplikasi tersebut. Apakah itu Bapak Ibu menggunakan nama Bapak Ibu atau misalnya dikembangkan oleh misalnya kayak ini ya, organisasi atau PT dan seterusnya. Misalnya nih, dikembangkan oleh misalnya Permadi Corporation misalnya. Supaya keren aja sebenarnya Bapak Ibu. Oke ya, kita taruh di paling bawah, lalu kita ganti warnanya. Ini tidak perlu besar-besar Bapak Ibu ya, ini di paling bawah. Dan ini juga bisa kita animasikan. Ini ya sama sebenarnya seperti Bapak Ibu menganimasikan pada saat Bapak Ibu membuat untuk ini ya, untuk di kelasnya seperti itu. Nah, usahakan juga di sini tulisannya tidak terlalu bermacam-macam jenis ya. Misalkan ya maksimalnya 2 lah Bapak Ibu gunakan ya. Misalnya saya mau pakai yang mana ya yang sesuai seperti itu. Ini Ranana namanya. Ranana. Coba Ranana kita pakai. Ranana Bold. Terus yang ini American Typer. Ini pakai Ranana ya. Jadi saya pakai 2 ini saja. 2 jenis font dari awal sampai akhir seperti itu. Nah, selanjutnya oh iya, mungkin Bapak Ibu juga mau misalnya pakai text box ya di sini ya. Jadi ada alasnya seperti itu, sistem tata surya, tidak langsung di dicetak di sini, silahkan, tidak masalah. Tergantung dari kreativitas Bapak Ibu ya dalam membuat aplikasi ini seperti itu. Selanjutnya kita buat misalnya petunjuk pembelajaran. Nah, ini Bapak Ibu bisa tinggal copy paste aja, misalnya tidak mau ribet-ribet pakai yang ini, Bapak Ibu ambil dari sistem tata surya ini supaya sama ukuran dan ininya Bapak Ibu ya. Tinggal di paste, ini petunjuk pembelajaran. Atau misalnya petunjuk ya, karena ada 2 petunjuk nanti.
Petunjuk pembelajaran sama petunjuk penggunaan. Petunjuk misalnya. Petunjuk. Oke. Selanjutnya Bapak Ibu bisa tambahkan button ya. Button. Di sini kita ambil dari sini aja, nggak apa-apa Bapak Ibu. Nah, di sini kita akan buat dua. Ada dua misalnya. Copy, paste di bawah sini misalnya ada petunjuk pembelajaran. Tinggal Bapak Ibu klik kanan, edit alt text, masukkan di sini petunjuk. Bentar. Klik kanan, insert ya. Mana dia insert? Ini edit text, pembelajaran. Bentar dulu. Kalau tidak muncul. Bentar. Klik kanan. Mana dia? Biasanya di sini ada edit text ya. Insert text. Saya pakai ini aja dulu. Insert text. Di sini bisa kita masukkan insert text. Nah, misalnya petunjuk penggunaan ya. Oke, biar sama ini kita pakai tulisannya American Typer misalnya. Atau Ranana, salah satu di antara itu Bapak Ibu ya. Ranana, bold. Oke, selanjutnya kita copy, paste. Di sini petunjuk pembelajaran. Pembelajaran. Nah, nanti ketika diklik ini, maka akan meng-hyperlink ke page yang selanjutnya ya. Kita coba enter. Nah, ini di sini kita buat petunjuk pembelajaran. Petunjuk pembelajaran. Nah, ini tentunya membutuhkan waktu dan kreativitas Bapak Ibu dalam membuat hal yang seperti ini Bapak Ibu ya. Kita copy supaya tidak terlalu lama, misalnya ini petunjuk pembelajaran. Nah, nanti isinya bisa di sini Bapak Ibu ya, petunjuk pembelajarannya seperti apa. Lalu saya lanjut, duplikat slide. Di sini kita buat petunjuk penggunaan. Contohnya. Kan ya. Oke. Nah, selanjutnya mungkin ada menu. Menu ya. Menu di sini. Supaya enak pada saat memilih nanti menu. Oke. Selanjutnya menunya terkait dengan mungkin tujuan pembelajarannya, lalu bisa memilih materi dan seterusnya. Oke, kita buat, ambil contoh dari yang sudah ada. Nah, kalau buttonnya ini Bapak Ibu bisa Bapak Ibu ini ya Bapak Ibu ya. Bisa Bapak Ibu ambil mungkin dari internet dengan cara di-download, selanjutnya di-insert, lalu picture from file. Nah, di sini saya ambil tombol dari buttonnya ya Bapak Ibu. Misalnya ini saya ambil. Nah, ini dari internet Bapak Ibu ya. Kita remove. Coba. Ini kita dulu. Ini kurang bagus ininya Bapak Ibu. Jadi bisa kita ambil dari internet, lalu kita masukkan dalam sini. Jadi nanti saya ambil yang lebih bagus lagi, sehingga pada saat dimasukkan, ini sudah bagus ya tampilannya Bapak Ibu.
Ini misalnya kita ambil dari sini juga tidak apa, Bapak Ibu silakan sesuaikan dengan mana tombol yang mau dipakai. Seperti itu, misalnya ini tujuan, terus ada materi, terus ada quiz, seperti itu ya. Oke, misalnya ini tujuan, insert, ya insert. Misalnya ini tujuan pembelajaran. Selanjutnya saya copy aja lah biar cepat Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu bisa juga memainkan warnanya. Tujuan pembelajaran, lalu materi. Selanjutnya ada quiz. Oke, quiz. Dan misalnya yang terakhir di sini nama pengembang. Oke, saya contohkan lagi di sini Bapak Ibu penggunaan hyperlink ya Bapak Ibu ya, pasti Bapak Ibu sudah tahu lah atau sudah pernah mencoba bagaimana penggunaan hyperlink supaya nantinya pada saat diklik tombolnya itu akan berfungsi. Contoh di sini kita sudah punya petunjuk, ada petunjuk pembelajaran sama petunjuk penggunaan. Jadi kalau misalnya kita mau klik pembelajaran, maka diarahkan ke petunjuk pembelajaran yang di slide yang ini ya Bapak Ibu ya. Oke, caranya adalah bisa jadi langsung klik kanan, terus ada hyperlink. Nah, hyperlink Bapak Ibu ya, selanjutnya this document. Nah, ini slide title-nya ini kita edit ke slide yang ketiga ya Bapak Ibu ya. Oke. Yang penggunaan dia ada di slide keempat. Hyperlink, klik kanan hyperlink, ataupun dari sini Bapak Ibu. Diklik ini, lalu di sini ada action. Oh, bukan Bapak Ibu. Oh ya, hyperlink, action. Mouse klik, selanjutnya kita ini ya Bapak Ibu, custom, slide, ini slide. Nah ini slide-nya ada di bagian slide keempat, seperti itu. Oke. Coba kita coba apakah sudah berfungsi. Apakah ini tampil enggak di layar? Tampil enggak Mas Richard? Tampil, Pak. Tampil ya. Nah, ini misalnya pembelajaran, harapannya kan nanti slide-nya ke pembelajaran, Bapak Ibu ya. Nah ini, slide pembelajaran. Nah kalau misalnya penggunaan, penggunaan. Nah Bapak Ibu bisa tentunya nanti membuat yang ini menjadi lebih menarik lagi. Saya belum memasukkan text box-nya, sehingga ini masih kelihatannya sangat sederhana sekali Bapak Ibu. Nanti supaya Bapak Ibu merasa mungkin ini masih standar ya, emang standar ini Bapak Ibu, karena saya menggunakan fitur tombolnya yang ada di PowerPoint Bapak Ibu. Nah misalnya kalau saya mau ambil misalnya Bapak Ibu ya, ini saya stop screen, saya ambil contohnya misalnya saya menggunakan yang ini Bapak Ibu, petunjuk-petunjuk, selanjutnya menu, terus saya mau tambahkan tombol misalnya Bapak Ibu yang dari internet, tinggal dimasukkan aja Bapak Ibu. Masukkan di internet, kita misalnya mau cari tombol home misalnya Bapak Ibu ya, tombol home. Nah ini tombol home, tinggal dimasukkan aja, diletakkan, entah itu posisinya di tengah, di pojok kanan atas, dan seterusnya Bapak Ibu tinggal atur aja Bapak Ibu ya. Terus misalnya kalau ada next sama buttonnya, Bapak Ibu tinggal masukkan juga. Jadi setelah di-download di internet, Bapak Ibu tinggal ini ya Bapak Ibu ya,
tinggal masukkan aja. Coba saya, apakah sudah ada enggak next sama ininya. Nah ini ya Bapak Ibu ya. Tapi ini masih modelnya yang JPEG. Usahakan cari yang PNG Bapak Ibu ya, supaya tampilannya tidak perlu lagi Bapak Ibu crop ya, seperti itu. Nah, ini masih kepotong Bapak Ibu. Jadi nanti silahkan Bapak Ibu, bentar. Cari di internet, atau nanti saya akan kumpulkan bahannya supaya besok Bapak Ibu juga bisa memasukkan materi-materinya Bapak Ibu. Yang penting sudah ada materinya, nanti tinggal kita masukkan secara menyeluruh dan kita coba untuk memainkan aplikasi tersebut ya Bapak Ibu ya. Jadi prinsipnya sama seperti bagaimana kita membuat PowerPoint seperti biasa yang Bapak Ibu gunakan untuk ini ya Bapak Ibu ya, untuk presentasi Bapak Ibu. Oke, selanjutnya mungkin kita masuk ke materi ya. Ini masih ada waktu berapa menit lagi, Mas? Waktunya tinggal 3 menit lagi, Pak Ari. Oke. Jadi sambil saya tunjukkan tinggal 3 menit, Bapak Ibu harapannya nanti bisa kita diskusi sama-sama Bapak Ibu ya. Ya, jadi materi misalnya di sini saya buat page materi sama seperti Bapak Ibu membuat PowerPoint pada umumnya, materi. Lalu Bapak Ibu tampilkan juga di sini misalnya kita materinya terkait dengan planet misalnya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa masukkan di sini icon-icon planet yang nantinya pada saat diklik nanti mengarah ke materinya. Misalnya terkait dengan materi ini ya. Saya ambil contoh. Ini saya anggap icon ya misalnya karena belum di-download misalnya seperti itu. Saya anggap icon dari bumi misalnya kayak gitu. Mulai dari ini ya, Merkurius, selanjutnya Uranus, Neptunus, bumi, Mars dan seterusnya itu Bapak Ibu bisa Bapak Ibu buat di sini. Jadi silahkan sedetail mungkin Bapak Ibu buat supaya nanti pada saat digunakan itu tidak terjadi misalnya ada yang hilang atau ada yang terlewatkan seperti itu, Bapak Ibu. Jadi kita tinggal download aja sebenarnya Bapak Ibu di sini icon-iconnya. Jadi yang penting sekali di sini adalah tombol-tombolnya Bapak Ibu. Jadi supaya tampilannya itu menarik, jadi tombolnya itu juga perlu diperbanyak. Jadi jangan khawatir, besok saya akan kirimkan bahan yang mungkin sama dengan materi saya ini, mulai dari tombolnya supaya Bapak Ibu juga bisa praktik sama-sama. Ataupun misalnya Bapak Ibu mungkin punya materi sendiri, punya gambar sendiri, punya button sendiri, ya nggak apa-apa. Silahkan Bapak Ibu tinggal rancang sesuai dengan rancangan PowerPoint seperti yang Bapak Ibu buat. Tapi tampilannya ini perlu di setting atau di setup sesuai dengan tampilan dari ukuran yang seperti tadi ya Bapak Ibu ya, desain, slide size, page setup, lalu slide size 4-nya ini on screen show 16:9, lalu slide-nya ini dalam bentuk ini ya Bapak Ibu ya, portrait dan kita oke. Ukurannya seperti ini. Lalu Bapak Ibu nanti pada saat mau mengatur supaya tampilannya lebih bagus lagi transisinya, ya tinggal Bapak Ibu atur sama seperti Bapak Ibu membuat PowerPoint Bapak Ibu. Tidak ada bedanya seperti. Jadi nanti bedanya adalah bagaimana Bapak Ibu mengkonversikan dari aplikasi ini
dan menambahkannya dengan kuis seperti itu, Bapak Ibu. Jadi besok saya akan kirimkan bahannya dan saya usahakan aplikasinya ini saya lengkapi supaya besok lengkap. Tapi cara sederhananya seperti itu, tinggal Bapak Ibu download gambar, download buttonnya, lalu kalau misalnya mau memasukkan video dari YouTube juga bisa, atau misalnya memasukkan materi dalam bentuk audio juga bisa, tinggal Bapak Ibu download dulu audionya baru nanti kita insert ya dari sini ya. Insert apakah itu mau video ataupun audio. Seperti itu kurang lebih Mas Rica, karena mungkin saya rasa diskusi ini akan sangat banyak pertanyaan ya dari apa yang sudah saya jelaskan tadi. Untuk pengembangannya besok kita akan sama-sama lakukan semakin banyak lagi, mulai dari materi ataupun dari kuisnya seperti itu, Mas Richard. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mas Richard sebagai moderator. Baik Pak Ari, terima kasih atas penjelasannya. Luar biasa sekali Bapak Ibu. Saya kira Bapak Ibu sudah mendapatkan gambaran bagaimana nanti aplikasinya ketika sudah terinstall di HP Android, begitu Bapak Ibu. Dan mungkin untuk sesi kali ini kita berikan waktu sekitar 20 menit untuk diskusi, tanya jawab. Barangkali Bapak Ibu yang sudah hadir dan sudah menyimak ada memiliki pertanyaan, beberapa pertanyaan yang mungkin bisa ditanyakan dan diskusian bersama di forum ini, sehingga nantinya Bapak Ibu bisa mempraktekannya, gitu Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu bisa menggunakan fitur raise hand yang ada di Zoom ini, atau Bapak Ibu bisa tuliskan pertanyaannya melalui kolom chat Zoom, gitu Bapak Ibu. Karena kolom chat Zoom sudah kami buka, silakan Bapak Ibu bisa berkomentar atau bertanya melalui kolom chat tersebut apabila tidak bisa bertanya secara langsung, gitu Bapak Ibu. Mungkin kita buka dulu, ada beberapa pertanyaan. Dari yang pertama ada Bapak Bakri Tanjung. Bapak Bakri Tanjung bisa menghidupkan atau mengaktifkan mic-nya, Pak? Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, saya beruntung banget nih ya, nama saya terpanggil duluan. Padahal saya udah ngetik tuh, udah pesimis aja tuh, nggak bakal diangkat raise hand-nya. Oke, baru setengah ngetik, saya diizinkan bertanya, alhamdulillah banget nih. Satu pertanyaan saya, Pak Ari. Tadi kan kita desain awalnya untuk Android ya, untuk Android kan, artinya khusus supaya tampilannya itu pas di HP mahasiswa atau siswa gitu ya. Nah, setelah kita save menjadi format untuk Android, ada nggak autonya resize menjadi landscape biasa? Atau manual lagi, ya itu yang mau saya tanyakan. Kalau ada auto berarti kan kita nggak perlu desain 2 kali gitu Pak Ari. Demikian saja pertanyaan dari saya. Terima kasih banyak Pak Ari Wicaksono yang sudah mengizinkan saya untuk bertanya. Mohon penjelasannya Pak Ari. Silakan Pak Ari. Ya, jadi untuk setup dari aplikasi Android ini, jadi ketika kita men-setup awal kan itu kita tujukan untuk potret ya Bapak ya. Jadi kita buat potret, jadi ketika diputar nanti Bapak Ibu menggunakan fitur rotate itu, jadi nanti itu akan mungkin kelihatan lebih lebih tidak teratur, karena ini kita desain untuk yang potret seperti itu Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mau buat aplikasinya ini dalam bentuk landscape, maka pengaturannya landscape Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mau buat landscape, ya silahkan buat landscape. Jadi dipatok dulu mau buat potret yang berdiri atau yang tidur landscape, seperti itu Bapak Ibu. Lebih nyamannya seperti apa. Jadi silahkan Bapak Ibu buat dengan versi potret atau versi
landscape. Jadi kalau misalnya di rotate nanti mungkin akan kelihatan berbeda dia Bapak Ibu, atau Bapak Bakri Tanjung seperti itu. Saya sarankan mungkin nanti mungkin menetapkan pilihan ya Bapak ya, Bapak Sri Tanjung, apakah mau menggunakan rotate atau menggunakan portrait atau menggunakan landscape, karena ini kan kita menggunakan aplikasi yang sangat sederhana sekali, tidak menggunakan bahasa pemrograman yang mungkin bisa sebenarnya, tetapi itu akan membuat skripnya itu lebih ini lagi kalau misalnya kita buat media yang sejenis, tetapi dengan menggunakan misalnya aplikasi Python dan seterusnya seperti itu, Bapak Bakri Tanjung. Baik, Pak Ari. Jadi memang belum ada toolsnya yang bisa membuat tampilan yang sebelumnya potret, desainnya potret, kemudian auto menjadi landscape, itu masih belum ada ya Pak Aryan? Iya, iya. Begitu Pak Bakri, mungkin cukup menjawab terkait pertanyaan tersebut. Kita lanjutkan untuk pertanyaan selanjutnya. Terima kasih atas pertanyaannya Pak Bakri. Kita lanjutkan, di sini ada beberapa pertanyaan yang ada di kolom chat Pak Ari. Iya. Terkait dengan penggunaan, kita benar-benar menggunakan lewat membuatnya melalui laptop Pak Ari ya, karena kita memanfaatkan tools dari iSpring tadi ya namanya aplikasinya. Iya, jadi kita menggunakan laptop, jadi laptopnya juga dengan operating system Windows ya. Jadi Windows itu kan nanti ketika kita install Microsoft Office seperti itu Bapak Ibu, jadi akan disupport oleh iSpring Suite. Jadi ketika Bapak Ibu nanti masuk atau sudah install iSpring Suite-nya di menu bar dari Microsoft PowerPoint itu akan muncul di sana. Kalau Mac itu belum bisa Bapak Ibu, atau operating system yang ada pada MacBook itu belum bisa. Jadi saya sarankan Bapak Ibu menggunakan laptop yang kebanyakan pada umumnya Bapak Ibu ya menggunakan operating system Windows, dan juga sudah terinstall Microsoft Office untuk PowerPoint-nya seperti itu. Jadi kalau misalnya HP belum bisa, karena HP kan sangat sederhana sekali aplikasinya. Jadi ketika kita misalnya contoh kecil aja mengedit sebuah dokumen menggunakan HP, tidak seleluasa kita mengedit di laptop seperti itu. Dan jarang juga kalau misalnya kita mengerjakan sebuah tugas atau misalnya project kantor itu menggunakan HP, misalnya menggunakan Microsoft PowerPoint yang ada di HP ya, seperti itu. Kebanyakan kita menggunakan Microsoft PowerPoint yang ada di atau terinstall di laptop kita. Baik, terima kasih Pak Ari atas penjelasannya. Berarti memang untuk penggunaan lewat HP atau membuat PowerPoint-nya di HP dulu itu memang kurang efektif Pak ya, karena kurang leluasa yang pertama, dan keduanya tidak bisa kita install iSpring di HP juga, begitu Pak ya? Ya, benar sekali. Baik, terima kasih Pak Ari atas penjelasannya. Baik Bapak Ibu, mungkin ada yang bertanya terkait dengan presensi. Kami tegaskan kembali bahwa pada kegiatan kita pada malam hari ini hingga hari kedua dan ketiga ke depan, Bapak Ibu tidak perlu mengisi presensi yang disediakan. Jadi sudah tidak ada, tidak kami sediakan untuk link presensinya, di mana nanti Bapak Ibu seluruh peserta dari workshop virtual ini akan mendapatkan seluruh dari fasilitasnya, begitu Bapak Ibu. Sehingga Bapak Ibu cukup fokus menyimak apa saja yang disampaikan oleh narasumber, kemudian nanti Bapak Ibu bisa mempraktekannya. Begitu Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu tidak perlu lagi menuliskan kehadirannya di kolom chat, begitu Bapak Ibu. Baik, selanjutnya Pak, kita beralih ke penanya yang sudah raise hand. Di sini sudah ada Ibu Sri Suliati. Ibu Sri Suliati bisa menghidupkan mic-nya, Bu? Halo Ibu Sri Suliati. Sepertinya tidak merespon Pak, kita alihkan ke penanya yang lain, sudah ada yang raise hand juga. Di sini ada Ibu Tiur Malasari.
Silakan Ibu Tiur Malasari menghidupkan mic-nya. Iya, terima kasih Pak Arief telah diberikan kesempatan. Sebelumnya saya minta maaf kalau kameranya tidak dibuka karena sinyalnya suka hilang-hilang, Pak. Kalau ini suaranya putus-putus, mungkin jaringannya kurang stabil ya, Pak ya. Ada sedikit ini yang sepertinya apa ini ya namanya ya Pak ya, kelemahan saya gitu ya ketika mengikuti pembelajaran. Mungkin kalau boleh tidak ya gitu ya ke Pak Arinya, kalau besok kita praktek seperti tadi kan Pak Ari menyebutkan, saya mencoba juga di laptop yang lain untuk melakukan hal yang sama ketika Bapak memperagakan tadi pembuatan PowerPoint tadi. Nah, seperti ada background yang langsung diambil gitu. Jadi masih sibuk mencari background di YouTube-nya, Pak Ari udah lanjut ke tempat lain gitu. Iya, kalau alangkah baiknya kalau misalnya bahannya itu ada, kita tinggal ambil di bahan sesuai dengan yang Pak Ari praktekkan, mungkin jauh lebih enak untuk mengikutinya gitu. Yeah. Mohon untuk hari berikutnya mungkin ada lebih mudah untuk kami mempraktekannya gitu Pak Ari. Oke, terima kasih Pak Ari Purmadi. Terima kasih Pak Arif atas kesempatannya. Baik Ibu Tiur Malasari, terima kasih juga atas masukannya Bu. Ini sangat bermanfaat bagi kami dan tentunya akan menjadikan kegiatan ini lebih efektif lagi ke depannya. Terima kasih Bapak Ibu. Selanjutnya kita persilahkan kepada penanya selanjutnya Pak. Ada Bapak Warlan, SPDSD. Silakan Bapak Warlan bisa menghidupkan mic-nya. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan pada saya. Terima kasih bisa mengikuti acara yang luar biasa ini Pak Ari Purmadi ya. Ini saya terus terang dalam hal IT itu ya karena mungkin generasi saya itu generasi bukan digital dulu ya. Jadi agak terseret-seret. Ini kesempatan ini sangat luar biasa. Ini sangat bermanfaat bagi saya. Nah itu cara memunculkan itu Pak. Dalam PowerPoint itu ternyata anak-anak itu lebih tertarik dalam pembelajaran. Dan antusias itu saya pernah memberikan itu. Sayangnya saya memang ketertinggalan dalam membuat aplikasi ini. Jadi saya hanya bisa memintakan pada teman tolong dibuatkan ini. Nah, itu untuk memasukkan lagu misalnya. Anak-anak kan pada suka lagu itu, terutama kelas rendah di SD ya. Nah, itu nanti bagaimana caranya memasukkan lagu dalam PowerPoint, kemudian ada animasinya itu, Pak. Jadi anak-anak betul-betul itu antusias ketika ada pembelajaran yang menggunakan PowerPoint, dan di situ ada bunyinya. Ada lagu, kemudian ada animasi yang bergerak. Ternyata setelah materi-materi itu masuk, kemudian diberikan evaluasi, dengan kita memberikan materi secara manual, itu ternyata anak banyak yang menyerap ilmu yang menggunakan PowerPoint itu Pak. Hanya saya memang tidak bisa bagaimana caranya gitu. Jadi supaya tidak ketergantungan dengan ya teman atau orang lain itu. Terima kasih atas waktu yang diberikan pada saya. Baik Pak Warlan, terima kasih juga atas pertanyaannya. Silakan Pak Ari bisa langsung ditanggapi. Ya, sebelum Pak Warlan, jadi saya akan menanggapi masukan dari Ibu Tiur tadi ya. Jadi benar sekali Bu Tiur. Jadi nanti saya akan uploadkan bahan yang ada sebagai kita praktik, karena ini sebagai umpan balik dulu Bapak Ibu supaya nanti Bapak Ibu juga mungkin mempersiapkan bahan misalnya materi yang akan disampaikan kepada peserta didiknya seperti itu Bapak Ibu. Misalnya mau menyiapkan tombol atau materi, teks, video. Misalnya kalau Bapak Ibu yang sudah lengkap nih materi PowerPoint-nya baik dari teks, video, dan yang lain-lain sudah lengkap tinggal masukin aja. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu yang belum sama sekali menyediakan atau punya materi yang akan dimasukkan dalam PowerPoint dan dijadikan sebuah aplikasi yang nanti disatukan
dan dikemas dalam bentuk misalnya ada kuisnya seperti itu. Jadi nanti saya akan masukkan semua bahannya sama seperti yang kemarin saya menyajikan materi pelatihan berikut sebelumnya. Itu saya sediakan bahannya semua, tinggal peserta mempraktikkan sama seperti apa yang sudah saya praktikkan. Jadi untuk hari pertama dan hari kedua ini kita akan praktik bagaimana mendesain atau memasukkan materi, dan juga nanti kalau misalnya sudah selesai full jadi satu kesatuan seperti itu Bapak Ibu, kita akan memasukkan soal-soalnya. Dan sebenarnya nih jujur saja ketika saya melatih menggunakan virtual ini sebenarnya materi pelatihannya dilakukan selama 1 minggu. Jadi juga saya dulu pernah memberikan pelatihan di kampus selama 1 minggu seperti itu Bapak Ibu, itu full offline. Jadi peserta dari teman-teman atau rekan-rekan kami yang ada di dosen Undikma juga membuat sama seperti ini. Dan saya coba untuk memberikan atau sharing kepada Bapak Ibu dalam bentuk virtual ini, ternyata ya kendalanya seperti ini Bapak Ibu, karena kita harus men-sharing bahan-bahan yang kita gunakan untuk praktik. Jadi saya juga tidak bisa mengatur kecepatan apakah Bapak Ibu sudah sampai tahap mana seperti itu. Jadi yang saya mungkin bisa lakukan adalah bagaimana mengoptimalkan bahan-bahan yang saya sediakan nantinya atau besok sudah kita bisa praktik sama-sama seperti itu Bapak Ibu. Nah selanjutnya untuk Bapak Warlan, terima kasih juga atas masukannya. Jadi nanti juga saya akan sediakan ini ya audio ya Pak Warlan, sehingga nanti pada saat di play aplikasinya itu akan ada semacam background atau apalah tema dari musiknya lah seperti itu Pak Warlan, dan juga ada animasi misalnya roket ataupun misalnya animasi yang bergerak yang mungkin membuat aplikasinya ini lebih futuristik lagi atau lebih menarik lagi, sehingga pesertanya ini lebih antusias dalam mengikuti materi atau belajar menggunakan aplikasi yang akan kita buat seperti itu. Jadi ada berbagai macam aplikasi sebenarnya Bapak Ibu. Kalau misalnya saya memberikan aplikasi yang menggunakan bahasa pemrograman, mungkin akan banyak guru yang mengeluh karena bahasa pemrograman itu kan harus dipelajari dengan adanya mungkin algoritma yang mungkin membutuhkan waktu yang cukup lama, sehingga saya memberikan aplikasi yang mungkin Bapak Ibu sudah familiar, yang Bapak Ibu sudah gunakan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam mengajar, yang itu bisa dikonversikan atau bisa dijadikan sebuah aplikasi yang utuh ke dalam sebuah aplikasi yang bisa diinstal dan bisa dijalankan. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu nantinya pengen aplikasi ini di-upload di Google Play Store, ya bisa. Jadi nanti dari tim Guru Inspiratif Indonesia juga bisa kalau misalnya Bapak Ibu mau untuk meng-Google Play Store-kan, tapi itu ada biayanya lagi ya, karena pembuatan atau penguploadan aplikasi ke Google Play Store ini juga membutuhkan biaya lagi, kita bayarkan ke Google-nya Bapak Ibu, itu tidak gratis, sehingga harus harus kita publish di Google Play Store. Kalau misalnya Bapak Ibu tidak mau publish ya tidak masalah, tinggal Bapak Ibu share menggunakan WA, lalu diklik aplikasinya, tinggal diinstal aja di HP-nya tersebut. Segampang itu pada saat kita menginstal Bapak Ibu nantinya. Jadi di hari ketiga kita akan publish dan install di HP Android kita masing-masing, seperti itu Bapak Ibu.
Nah, untuk aplikasi yang saya share itu, jadi sebenarnya yang di-share itu sesuai dengan kebutuhan aja Bapak Ibu. Ada Ice Piring Suite-nya itu versi 32 bit, ada yang 64 bit. Jadi Bapak Ibu bisa lihat nanti aplikasinya itu, kalau misalnya laptop Bapak Ibu, nanti bisa Bapak Ibu lihat di properties ya, atau My Computer, atau inilah Bapak Ibu ya, My PC, seperti itu nanti Bapak Ibu bisa lihat berapa bit komputer Bapak Ibu. Atau misalnya diklik aja ada aplikasinya salah satu, asal sudah Bapak Ibu download yang 64 bit dulu, karena kebanyakan laptop yang sekarang itu sudah 64 bit. Kalau misalnya tidak bisa, berarti versi 64 bit itu yang Bapak Ibu install tidak sesuai dengan laptop Bapak Ibu ya. Jadi laptop Bapak Ibu itu versinya 32 bit seperti itu. Jadi hanya bisa salah satu kalau misalnya Bapak Ibu ingin install. Kalau Java itu juga wajib ya untuk menjalankan Ice Piring Suite-nya. Dan yang terakhir APK Builder itu supaya nanti mengubah aplikasi PowerPoint Bapak Ibu ke dalam bentuk aplikasi yang sebenarnya bisa dijalankan di HP Android. Kalau misalnya Bapak Ibu mau tidak di-convert, ya sama artinya Bapak Ibu mengirim file PowerPoint aja ke HP Bapak Ibu. Jadi tidak melakukan instalasi. Jadi perbedaannya terdapat pada satu kesatuan utuh nanti Bapak Ibu ya. Jadi ketika Bapak Ibu buka, lalu nanti terdapat quiz, terdapat misalnya bagaimana Bapak Ibu mendesain benar-benar aplikasi tersebut sehingga membuat aplikasi ini emang bisa dijalankan dan relevan dengan kondisi yang saat ini. Itu ya Pak Warlan, terima kasih atas masukannya. Besok kita belajar atau sharing sama-sama terkait bagaimana kita membuat animasinya supaya berjalan kayak gitu. Dan ada audio. Baik, terima kasih Pak Ari atas penjelasannya. Saya rasa sudah cukup Pak ya, Pak Warlan atas penjelasan dari Pak Ari. Besok kita diskusi lagi, besok kita dalami lagi terkait bagaimana membuat PowerPoint yang bagus sehingga nantinya bisa kita buatkan aplikasi dan bisa kita jalankan untuk peserta didik kita, begitu Pak. Kemudian mungkin ada 2 pertanyaan lagi Pak terkait dengan kegiatan kita malam hari ini. Yang pertama terkait dengan install aplikasi tadi, mungkin apakah besok kita akan diajarkan bagaimana cara menginstalnya begitu, ataukah perlu diinstal secara mandiri Pak? Gitu. Ya, jadi nanti saya akan bagikan juga video instalasi secara yang bisa Bapak Ibu buka di YouTube atau di HP Bapak Ibu, sehingga tidak perlu lagi mungkin saya akan ajarkan atau sharing pada saat workshop atau workshop di hari kedua Bapak Ibu ya, karena mungkin takutnya habis materinya, karena kalau kita ajarkan secara banyak waktu, ini akan membutuhkan waktu yang sangat banyak karena belum kita desain, belum kita install dan seterusnya. Jadi saya usahakan nanti bagaimana bahan itu saya kumpulkan jadi satu, lalu nanti videonya itu juga pada saat instalasi itu juga saya akan kasih seperti itu, sehingga besok tinggal Bapak Ibu sudah ready bahan dan sudah ada menu yang ada pada PowerPoint itu sudah Ice Piring Suite-nya. Baik Pak Ari, terima kasih atas penjelasannya. Selanjutnya kita persilahkan untuk penanya yang sudah raise hand. Ada Ibu Ramauli Pangaribuan. Silakan Ibu, bisa menghidupkan mic-nya. Silakan dihidupkan dulu mic-nya Bu. Kami persilakan untuk menghidupkan mic. Nah, silakan Bu. Selamat malam Pak, terima kasih materi yang diberikan sudah sangat membantu. Walaupun kita memang hanya sekedar PowerPoint selama ini, anak-anak juga senang. Apalagi nanti tambah aplikasi yang Bapak berikan tadi, mungkin anak-anak lagi
lebih senang lagi. Jadi ilmunya cuma tadi penyampaiannya terlalu cepat Pak. Mengertilah kita tua sudah penerimanya sudah lambat. Alangkah baiknya nanti diberikan itu langkah-langkahnya lagi supaya kita lebih belajar lagi nanti Pak dengan anak-anak lagi. Yeah. Pak, ya. Makasih banyak Pak. Itu saja. Sangat membantu sekali Pak. Ya. Ya, terima kasih Ibu Ramauli. Jadi insya Allah besok di hari kedua juga saya akan lakukan pengulangan dari apa yang sudah saya praktikkan tadi, karena di awal kan saya memberikan pengantar yang mungkin dirasa sangat akan membantu bagaimana proses pembuatan mobile learning ini seperti itu. Besok kita siapkan bahannya, Bapak Ibu, sebelum mengikuti workshop kedua sudah download bahannya dulu sama sudah install aplikasinya, sehingga pada saat workshop kedua di hari besok tersebut itu tinggal praktek sama-sama. Jadi kita akan melakukan pengulangan. Jadi nanti kalau misalnya ada yang terlalu cepat atau misalnya perlu pengulangan lagi, kita akan lakukan. Terima kasih banyak Pak. Selamat malam. Selamat malam Bu, terima kasih atas masukannya. Baik Pak, satu lagi nih Pak, ada pertanyaan di kolom chat. Apakah bisa dihiperlinkkan ke website Pak, gitu Pak? Iya. Ya, jadi kan kalau hyperlink itu di PowerPoint kan bisa ke website ya, itu sangat bisa sekali. Jadi nanti Bapak Ibu tergantung mau hyperlinknya kemana. Misalnya ada website-website rujukan yang mungkin nanti materinya dari apa yang sudah Bapak Ibu rancang itu larinya ke arah website ya. Jadi tinggal diarahkan aja mau ke website mana, kan di PowerPoint itu sudah ada hyperlink to website ya, website address, tinggal Bapak Ibu copy aja website addressnya kemana kayak. Baik Pak Ari, terima kasih atas penjelasannya. Baik Bapak Ibu, saya kira untuk malam ini kita cukupkan karena sudah larut malam Bapak Ibu. Saya rasa Bapak Ibu juga perlu untuk istirahat, dan saya ingatkan kembali terkait dengan kegiatan kami, Bapak Ibu tidak perlu khawatir terkait dengan presensi Bapak Ibu. Karena Bapak Ibu tidak perlu lagi mengisi presensi, hanya cukup menyimak saja. Seluruh fasilitasnya akan tetap kami berikan secara utuh Bapak Ibu. Dan untuk Bapak Ibu yang terlambat mengikuti kegiatan kami, tenang saja Bapak Ibu, karena sudah kami rekam kegiatan ini, sehingga nanti akan bagian juga untuk rekamannya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa mengulangi kembali dan nanti bisa mempraktekannya lagi. Mungkin itu saja Bapak Ibu untuk hari pertama ini kami cukupkan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Inspiratif Indonesia. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat malam.